Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusdinar Dwi Putra dengan NIM belakang 058. Di sini saya mengambil KPK Keuangan dan di sini saya akan meneliti mini skripsi dengan berjudul Pengaruh ROA, ROE, dan DER terhadap harga saham di perusahaan barang konsumsi di pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2020. Ya, dimulai dari latar belakangnya ya. Di sini dari perkembangan pasar modal saat ini menunjukkan perkembangan hal yang penting bagi perekonomian di Indonesia. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap pasar modal. Nah, jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal pun semakin banyak dan dukungan pemerintah melalui kebijakan berinvestasi juga. Nah, kegiatan investasi saham sangat diharapkan menghasilkan keuntungan bagi para konsumen. Ya, kebetulan saya juga salah satu investor ya, maksudnya saya memasang saham kepada perusahaan-perusahaan yang saya bisa beli sahamnya, dan saya ingin meneliti ini sebagai referensi saya untuk menentukan perusahaan mana yang saya akan beli, seperti itu. Nah, di sini ada identifikasi masalah dan tujuan penelitiannya ya. Ada empat identifikasi masalah. Yang pertama itu untuk apakah ROA berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian yang kedua, apakah ROE berpengaruh terhadap harga saham. Yang ketiga itu apakah DER berpengaruh terhadap harga saham. Untuk yang keempat, apakah ROA, ROE, dan DER berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Harga saham di sini di kepada perusahaan barang konsumsi di BI 2018 hingga 2020. Tujuan penelitian pun hampir sama seperti identifikasi masalah untuk menjawab identifikasi masalah tersebut. Ya, lanjut ke kerangka pemikiran. Di sini tuh ada tiga ya yang variabel X-nya. Jadi saya akan membahas tiga-tiganya. Jadi yang pertama, pengaruh ROA terhadap harga saham. Nah, di sini saya mengutip dari Hanafi pada tahun 2016. Return on asset atau ROA adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Jadi semakin tinggi ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. ROA perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi saham karena ROA berperan sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh labanya. Jadi ROA di sini sangat penting untuk menentukan harga saham di suatu perusahaan. Yang kedua itu adalah ROE, pengaruh ROE terhadap harga saham. Jadi saya juga mengutip dari Hanafi 2016, ROE atau Return on Equity adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang nampak pada efektivitas pengelolaan modal sendiri. ROE ini mengukur tingkat keahlian perusahaan atau efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. ROA yang tinggi mencerminkan laba perusahaan tersebut juga tinggi, yang pada akhirnya dapat berpengaruh positif kepada harga saham. Jadi ROE pun sangat perlu kita pertimbangkan untuk membeli suatu harga saham. Yang ketiga itu adalah DER ya, pengaruh DER terhadap harga saham. Di sini saya mengutip menurut Kasmir pada 2017, DER yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaannya. DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage terhadap total shareholder equity yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar DER menunjukkan semakin besar biaya hutang yang harus dibayar perusahaan, sehingga profitabilitas akan berkurang dan akan berpengaruh pada minat investor yang juga akan berpengaruh terhadap harga saham yang akan turun. Jadi DER juga sangat berpengaruh terhadap harga saham ya. Ini di sini ada paradigma penelitian ya, yang dimana ada 3X. Yang pertama itu ROA, yang kedua ROE, yang ketiga DER. Jadi di sini mendapatkan 4 hipotesis. ROA X1 terhadap harga saham Y, ROE X2 terhadap
harga saham Y, itu hipotesis 2. Hipotesis 3 ada DER X3 terhadap harga saham Y. Dan yang untuk hipotesis keempatnya, ketiga variabel ini yaitu ROA, ROE, dan DER mempengaruhi harga saham secara simultan. Nah, di sini saya akan membahas hipotesis penelitiannya ya, yang dimana hipotesis penelitian ini ada 4 sesuai dengan identifikasi masalah, tujuan, dan paradigma yang tadi ya. Di sini ada H1, yaitu ROA berpengaruh terhadap harga saham di perusahaan barang konsumsi pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2020. Hipotesis keduanya adalah ROE berpengaruh terhadap harga saham di perusahaan barang konsumsi pada Bursa Efek Indonesia pada 2018 2020 sampai 2020. Untuk hipotesis ketiganya, DER yang berpengaruh secara parsial terhadap harga saham di perusahaan barang konsumsi di BI pada periode 2018 hingga 2020. Yang keempatnya, ROA, ROE, dan DER berpengaruh secara simultan terhadap harga saham di perusahaan barang konsumsi pada BI dari 2018 hingga 2020. Nah, di sini kita langsung lanjut aja ke metodologi penelitiannya ya. Di sini saya akan membahas operasional variabelnya. Yang pertama, ROA 1. Definisinya mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Indikatornya adalah return on asset ini, laba bersih per total aset dikali 100%. Skalanya itu rasio. Dan ROE itu adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Untuk indikatornya itu return on equity ini laba bersih per total ekuitas dikali 100% rasionya. Untuk DER itu adalah rasio keuangan yang dipakai untuk menilai utang dengan ekuitas perusahaan. Debit to rasio ini dihitung dengan indikator total utang dibagi total ekuitas. Ini sama rasio. Dan harga saham itu definisinya harga per lembar saham yang berlaku di pasar dari sebuah perusahaan ya tentunya. Untuk skalanya adalah rasio. Nah, di sini kita membahas populasi dan sampelnya. Jadi yang pertama itu populasinya yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 di BI tahun 2018 hingga 2020. Untuk teknik samplingnya itu kita menggunakan purposive sampling ya, dan di sini samplingnya itu dari populasi ada 45 dari indeks 45 perusahaan yang ada di indeks LQ45, kemudian dikurangi perusahaan yang tidak termasuk dalam perusahaan barang konsumsi di perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi di BI 2018 hingga 2020 dikurangi 39, sehingga jumlah perusahaan sampelnya adalah 6 dikali tahunnya 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi total sampel yang kita gunakan adalah 18. Sumbernya itu dari IDX atau BI ya, Bursa Efek Indonesia. Jenis data dan sumber datanya, yang pertama jenis datanya menggunakan runtut waktu atau time series. Data yang tersebut digunakan adalah yang tadi ya, 18 sampel dari perusahaan dari rentan waktu 3 tahun dari 2018 hingga 2020. Untuk sumber datanya yang digunakan yaitu sumber data sekunder berasal dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan dari subsektor barang konsumsi yang dipublikasi di BI Bursa Efek Indonesia melalui IDX ya, atau Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan atau pengolahan datanya, menggunakan secara dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan rasio-rasio yang diangkat dalam penelitian ini yang dipublikasi di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengolahan datanya itu menggunakan software SPSS atau Statistics Program for Social Science untuk melakukan analisisnya. Ya, di sini masuk ke teknik analisis datanya ya. Di sini kita menggunakan analisis regresi linear berganda. Di sini ada uji T, uji F, dan uji R. Di sini untuk menguji pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y-nya, yaitu ROA, ROE, DER terhadap harga saham, apakah berpengaruh apa tidak. Dan ada asumsi klasik yaitu uji heterokedastisitas, terus ada uji
kolinearitas dan uji normalitas. Itu untuk menguji apakah datanya itu berdistribusi normal. Dengan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A atau B ditambah B1 ROA ditambah B2 ROE terhadap ditambah B3 DER ditambah E. Ya, seperti itu. Sekian, terima kasih.